Bapa, secara khusus kami menyatukan hati kami untuk mendoakan bangsa negara kami, kota kami. Kiranya Bapa, kedaulatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang mutlak terus memegang bangsa kami ini ya Bapa, kota kami, dimanapun kami tinggal ya Bapa, tempat kerja, usaha, rumah tangga, keluarga kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya saat kami sungguh-sungguh berbalik kepada jalan-jalan Tuhan, saat kami sungguh-sungguh bertobat, biarlah Bapa, Engkau mencurahkan belas kasihan, pengampunan-Mu, perlindungan-Mu yang mutlak Kau karuniakan kepada pribadi lepas pribadi, kepada keluarga, tempat kerja, usaha, kesehatan, keluarga besar, bangsa dan kota kami ini ya Bapa. Kiranya Bapa, di dalam anugerah-Mu yang sangat besar ini yang Kau anugerahkan selama ini, seringkali kami abaikan, kami lupakan. Biarlah Bapa melalui firman-Mu malam hari ini, kami kembali diingatkan, dan kami semua dapat sungguh-sungguh dibawa kepada jalan-jalan Tuhan, satu-satunya jalan menuju kerajaan sorga, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang beracara, biarlah Engkau yang mempersiapkan hati, Engkau yang menabur benih, Engkau yang menumbuhkan, Engkau yang membuat setiap benih firman Tuhan ini berakar dengan sangat-sangat kuat, sampai pada akhirnya Engkau yang memberikan pertumbuhan dan memberikan kami buah yang matang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya, kita khusus untuk malam hari ini, semoga di Zoom, semoga di waktu yang berikutnya Tuhan menganugerahkan kita bisa bertemu muka di tempat seperti biasa. Oke. Semuanya siap mencatat firman Tuhan, amin. Rasanya aneh, biasanya muka dengan muka, sekarang melihat layar. Walaupun secara jasmani sepertinya kayak ngobrol sama tembok, tapi enggak ya, saudara. Kita semua mau bersama-sama terima firman Tuhan. Oke, kita sedang bahas tema utama, yaitu umat yang tersisa. Yang artinya orang yang selamat, orang yang bertahan, orang yang diluputkan. Nah, kita mau dan kita harus menjadi orang-orang seperti ini. Yang pertama kita sudah lihat, ini dijelaskan melalui orang yang pulang kembali ke Yerusalem. Ya, yang poin pertama kita udah bahas itu. Mungkin bagian PowerPoint bisa siap ya. Nah, lalu kita udah bahas ini. Lalu yang kedua, ya, umat yang tersisa ini kita udah bahas minggu kemarin. Ini bagaikan pilar di bait suci. Ya, tanpa terkecuali kita harus menjadi pilar di bait suci. Nah, inilah orang yang bertahan sampai akhir. Imannya, kehidupan imannya terus bertahan sampai akhir. Yaitu siapa? Pilar. Ya, jemaat atau umat kudus yang bagaikan pilar di bait suci. Karakteristik dari pilar ini selalu ada. Mungkin yang lain bisa kadang ada, kadang tidak ada, bahkan sudah tidak ada lagi. Tapi pilar itu dalam bait suci atau dalam gedung itu nggak pernah akan pergi, selalu ada. Nah, kita harus jadi pilar, atau yang Alkitab sebut sokoguru. Sokoguru sama artinya pilar. Nah, kenapa? Karena jika kita bukan sokoguru atau pilar, kita sudah lihat ayat-ayatnya di Wahyu 3 ayat 5, di Wahyu 3 ayat 12, namanya bisa dihapus dari kitab kehidupan. Orang yang bukan pilar. Nah, ini lagi berbicara mengenai gereja di Asia Kecil. Salah satu gereja di Asia Kecil yang menunjuk kepada gereja Philadelphia. Ini menjadi contoh, model untuk kita hari ini, untuk semua umat Tuhan termasuk kita. Ya, walaupun ini sedang berbicara mengenai gereja
Philadelphia ini dicatat karena ini untuk saudara dan saya juga. Nah, kita sudah bahas bagaimana pilar ini sangat penting dan kita harus jadi pilar. Kenapa? Karena contohnya, zaman dulu tahun 17 ada gempa bumi yang dahsyat di Philadelphia. Semuanya hancur. Yang tidak hancur hanya pilar-pilar di bait suci Philadelphia. Yang tidak hancur, bahkan ini dilestarikan sampai hari ini sebagai bukti. Ya, bagaimana pilar ini bertahan sampai akhir apapun situasi dan kondisi. Kita sudah dan sedang merasakan kondisi yang semakin lama semakin tidak baik, semakin mencekam. Solusinya apa? Kita harus segera menjadi pilar, ya, karena ini yang tidak bisa tergoncangkan. Hanya pilar yang tersisa, umat yang tersisa pada akhirnya hanyalah pilar. Jadi waktu kita lihat Alkitab di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru tentang akhir zaman, yaitu hari Tuhan yang besar dan dahsyat, hari kedatangan Tuhan yang kembali, yang menimpa seluruh bumi yang sangat mencekam, menyeramkan, tapi di satu sisi kepada umat kudus, umat yang setia, umat yang sejati, yang bagikan pilar, ini adalah momen kita terus dilindungi oleh Tuhan, terus terpelihara oleh Tuhan, dan bahkan kita mau dijadikan Tuhan sebagai penggenap-penggenap pekerjaan besar Tuhan di akhir zaman. Nah, jadi pilar ada di bait suci. Nah, maksud pilar yang ada di bait suci ini apa? Ya, boleh ditampilkan. Yang pertama, pilar adalah orang-orang yang tidak meninggalkan bait suci. Ya, orang-orang yang tidak meninggalkan bait suci yang pertama. Kita udah bahas ini. Ya, maka mari jangan tinggalkan bait suci. Ya, walaupun secara fisik kita bukan pilar, tapi kita harus menganggap diri kita pilar. Apapun itu, jangan tinggalkan bait suci. Lalu yang kedua, ini adalah hamba atau budak yang terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Nah, jadi siapa orang-orang yang ada di bait suci? Dia bukan penonton, dia bukan spektator, tapi yang terus-menerus ada di bait suci yang Tuhan maksud adalah hamba-hamba yang melayani, yang beribadah, yang bekerja di bait suci. Ya, kita juga sudah bahas ini di Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Wahyu 22 ayat 3 sampai 4. Di situ kata hamba adalah doulos, yaitu budak yang terikat, terbelenggu kepada sang Tuhan. Sang Tuhan adalah Tuhan kita. Jadi pilar lebih lagi adalah budak. Ya. Oh, saya mau terus di bait suci, tapi kalau jadi budak sih enggak ya, sorry ya. Nah, itu bukan pilar yang sejati. Tapi pilar yang sejati adalah budak yang terikat, terbelenggu kepada sang Tuhan. Yang namanya manusia, ya, perasaan diri sendiri, kedagingan, pemikiran sendiri, kadang-kadang sangat kuat sampai bisa menguasai kehidupan kita. Kalau istilahnya tuh lagi gelap, ya istilahnya lagi gelap sampai kehendak Tuhan, firman Tuhan itu dilupakan. Nah, sehingga yang dilakukan itu berdasarkan pikiran perasaan. Nah, tapi seandainya kita tidak terikat, kan ada momennya kita gelap gitu. Ya, kalau tidak, ya ini dilihatin orang. Seandainya tidak terikat, ada masalah yang membuat kita menjadi gelap. Dengan mudahnya kita bisa pergi dari bait suci, dengan mudahnya kita bisa meninggalkan. Tapi kalau kita diikat, ya, apapun kondisinya, bahkan di saat diri kita, kedagingan kita sedang menguasai kita dan kita nggak mau sekalipun, tapi kita diikat, mau nggak mau, kita ada terus sebagai hamba-hamba Tuhan, budak yang beribadah, yang melayani, ya, yang bekerja terus kepada Tuhan, kepada Sang Tuhan. Ya, kita udah apa namanya? Di Tuhan Yesus kan bilang kan, pikul lakuk atau pasang lakuk, kekang leher kerbau. Yang satu
untuk yang berpengalaman, karena ini maksudnya kuk yang ku berikan ini ringan, enak, ya, karena Tuhan mau berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan iman kita. Tuhan bersama-sama dengan kita, ya, Tuhan gak tinggalkan kita, Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, kita udah pelajari ini, jadi terikat. Buat apa? Untuk bekerja kan, untuk menggarap ladang Tuhan. Ya, jadi jangan menolak ikatan ini. Nah, dari semua yang di sini, saya yang paling diberkati. Saya yang harus paling bersyukur. Kenapa? Karena ikatan saya ini, rantai saya paling besar, paling kuat. Ya, saya bersyukur sekali dianugerahkan Tuhan menjadi hamba Tuhan. Yang paling saya syukuri adalah ikatannya ini. Nah, saya bayangkan kalau misalkan nggak ada ikatan ini, ada ujian, cobaan, atau godaan, ya, karena daging begitu lemah, begitu mudahnya kita akan tenggelam dan tersesat. Ya, tapi karena ada ikatan ini, saya bersyukur. Jadi nggak bisa macam-macam. Ya, puji Tuhan. Jadi siapa yang mau terima rantai atau cook ini, boleh hubungi saya secara pribadi ya. Nanti kita akan kasih cook ini. Ya, yang mau jangan tunda-tunda. Semakin banyak mikir-mikir, nanti ya saya mikir-mikir, saya tertarik sih. Ya lama-lama ujungnya nggak mau, nggak enak hidup di cook. Ya, tapi segera terimalah. Jadi begitu kita gelap, wah nggak bisa, udah diikat, udah di cook. Ya, ayo terima, mumpung Tuhan kasih kesempatan. Ya, memang enak hidup beribadah kalau nggak ada ikatan. Oh saya mah oke deh, saya nggak usah istilahnya diikat-ikat gitu, nggak usah ada komitmen, saya akan lakukan kok. Tanpa harus ada istilahnya komitmen, tanpa istilahnya harus ada MOU. Ya, nggak perlu ada MOU atau pengikatan apa-apa, tenang aja. Saya nggak kemana-mana. Nah, ini bahaya, saudara. Kita yang berpikir seperti itu, sombong. Ya, sombong secara rohani. Kita pikir kita kuat. Kita nggak kuat. Kita harus diikat. Ya, jadi kalau ada kesempatan Tuhan mau, atau Tuhan adalah tubuh Tuhan, bait suci, mengikat kita, ya, supaya jadi pilar. Jangan tolak. Ya, nggak usah saya istilahnya dikasih tanggung jawab jabatan, dan jabatan itu bukan kuasa ya. Jabatan itu adalah kalau di kerajaan sorga yang Yesus ajarkan tuh bertolak belakang dengan istilahnya atau sistemnya dunia. Kalau di dunia kan orang-orang mengejar kuasa, orang-orang mengejar keuntungan dan sebagainya. Tapi kalau di sistem kerajaan sorga, justru yang terbesar adalah yang semakin merendah, yang semakin menjadi budak. Ya, jadi istilahnya kalau jabatan-jabatan di gereja itu bukan menjadikan kita jadi jagoan gitu, jadi terhormat, tapi justru jadi terendah, jadi rendah. Jangan tolak ini. Ya. Kan seringkali kan kita nolak, termasuk saya dulu nolak. Oh saya pasti akan melayani Tuhan, cuman nggak perlu lah jadi istilahnya jadi evangelis gitu. Kan dulu saya penginjil kan. Oh nggak perlu lah jadi misionari seperti itu. Tenang aja, saya tetap akan melayani Tuhan kok. No name, no name ya istilahnya gitu kan. Nah itu sombong secara rohani. Siapa kita kalau nggak diikat terus bisa? Ya kita harus diikat. Dan ketiga, semoga setelah ini banyak yang DM ya. Saya mau diikat dong. Tolong kasih ikatan apa gitu ya. Semoga ini doa dan harapan, kerinduan Tuhan kepada kita semua. Harus diikat. Ketiga, budak yang diikat di bait suci. Ya, bait suci itu adalah tubuh Tuhan. Itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, contoh di akhir zaman. 144.000 adalah umat kudus sejati, umat tersisa. Ya, nah ini yang benar-benar umat yang dipanggil, yang dipilih, dan yang setia, yang bertahan sampai akhir. 144.000, contoh di Wahyu 7. Mereka terikat. Kenapa?
si 144.000 ini kok bisa sih dikatakan di Wahyu 7, di Wahyu 14, mereka mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Yesus ada di mana, mereka ada di mana. Nggak pernah terpisah dengan Tuhan Yesus, selalu terhubung. Siapa manusia bisa super kayak begini? Karena mereka adalah orang-orang yang terikat. Ya, 144.000 ini adalah hamba atau budak yang terikat oleh Sang Tuhan. Nah, makanya di Wahyu 7 ayat 15, ya, Wahyu 7 ayat 15, orang-orang yang di sorga itu adalah orang-orang yang melayani siang malam di bait suci. Terikat oleh bait suci, oleh Tuhan. Kepala dari bait suci adalah Tuhan Yesus. Ya, bait suci kalau bahasa sekarangnya kan gereja gitu. Nah, karena ini sangat-sangat krusial, ini bagian dari atau karakteristik dari orang yang tersisa. Nah, pekerjaan iblis ini begitu dahsyatnya sehingga membuat orang-orang itu menganggap, gereja buat apa sih? Gereja nggak penting, bukan gereja, yang penting pribadi kita, yang penting kehidupan sehari-hari kita. Jadi gereja itu semakin diabaikan, gereja itu semakin disepelekan, tidak penting. Ya, bahkan image dari gereja itu semakin lama semakin tercemar, sehingga orang udah ilfeel, udah nggak ada istilahnya tuh, nggak usah gereja-gereja, nggak benar gini, buat apa? Nah, iblis tepuk tangan, iblis senang. Padahal ini bagian yang sangat-sangat penting dari kehidupan orang-orang yang tersisa. Kita harus terikat. Ya. Nah, maka dari itu, kita juga udah lihat kan di Lukas 1 ayat 74 sampai 75, Lukas 1 ayat 74 sampai 75, Tuhan memerdekakan kita, memerdekakan kita dari perbudakan musuh. Kita diperbudak oleh musuh iblis, oleh dosa. Kita dimerdekakan. Kita diselamatkan, kita dihapus dosanya. Supaya kita beribadah. Terikat kepada Tuhan. Dilepaskan dari ikatan dosa, iblis, maut, bebas, untuk diikat kepada Tuhan. Bait suci. Aplikasinya bagaimana? Diikat kepada Tuhan. Oh, saya terikat. Oh, aku terhubung denganmu Tuhan 24 jam 7 hari. Tapi kalau nggak terhubung dengan Tuhan yang adalah firman yang suruh kita jadi pilar, terhubung apanya kita? Kita cuma mengimajinasi saja. Oh, aku sedang terhubung. Oh, aku percaya. Dan aku mengimajinasi Yesus ada di sampingku nih. Aku lagi nyetir, aku lagi dalam kendaraan. Oh, aku sedang dibelai oleh sosok yang gondrong, yang pakai jubah. Itu adalah Yesus. Nah, itu cuma percaya dengan mistis. Kita nggak boleh percaya dengan mistis. Kita harus percaya dengan yakin, dengan ya dan amin, yaitu firman Tuhan. Ya, bukan percaya dengan imajinasi kita. Nah, kalau percaya dengan imajinasi seperti itu, kita sedang membuat Tuhan dari diri sendiri, itu adalah berhala. Ya. Nah, jadi mari kita ada nggak di PowerPoint Lukas 1 ayat 74 sampai 75? Mungkin ada setelah poin ini. Oh, nggak ada. Nah, di Lukas 1 ayat 74 sampai 75 minggu kemarin kita sudah baca supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ya, wow. Jelas, Tuhan suruh kita ngapain sih? Setelah kita diselamatkan, hidup kita harusnya apa? Seumur-umur seterusnya, ya diikat. Ya. Siapa sih yang suka diikat? Nggak suka diikat, apalagi orang zaman sekarang. Ya. Udah nggak usah maksa-maksa. Biarlah kamu lakukan apa yang kamu suka. Ya. Kalau maksa-maksa kan itu nggak benar. Itu kuno. Itu salah. Ajaran salah. Memaksa orang yang dirinya nggak mau. Makanya orang tua sekarang takut sama anak.
Dulu anak takut sama orang tua, sekarang orang tua takut sama anak. Nak, lakukan apa yang kamu suka. Kalau kamu lakukan apa yang kamu suka dan kamu suka, papa, mama ikut suka. Nah, padahal keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kita disuruh jangan melakukan kehendak kita. Ya, kalau kayak gitu kan statement-statement dunia ini betul-betul bertentangan dengan Alkitab. Iblis tepuk tangan sekali lagi. Marilah kita menjadi pilar, hamba yang terikat. Kenapa? Karena pasti ada gempa bumi. Pasti ada gempa bumi. Apa tujuan gempa bumi? Apakah gempa bumi apa yang membuat gempa bumi mematikan? Apa yang membuat gempa bumi mematikan? Memang ada beberapa jenis gempa bumi, tapi pada umumnya gempa bumi itu mematikan karena merobohkan atau menghancurkan bangunan. Ya betul, ada gempa bumi yang kayak di zaman Tuhan menghukum Korah, Datan, dan Abiram yang bumi membuka mulutnya. Kan ada gempa bumi yang sampai tanah itu terbelah seperti mulut kebuka terus tutup lagi. Itu memang gempa bumi yang paling dahsyat, itu menyeramkan sekali itu. Terus ada gempa bumi yang goyang dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Nah, kalau misalkan itu yang membahayakan kan si gedungnya hancur. Nah, jadi sama. Secara rohani, gempa bumi ini menghancurkan gedung. Nah, saudara dan saya disebut gedung. 1 Korintus 3 ayat 16. Gedungnya Tuhan, rumahnya Tuhan. Bait itu rumah, seperti bangunan. Ini perumpamaan. Bait suci, rumah Tuhan, milik Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita adalah itu. Nah, akan ada goncangan atau gempa bumi rohani, ya, secara rohani, yang mencoba untuk menghancurkan bait suci kita. Nah, bait suci kita kalau hancur, ya kita binasa. Gak ada Tuhannya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Nah, Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan atau menggempa bumikan, ya, menggempa bumikan. Goncangan ini gempa bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, jadi di ayat 27 ini dikasih tahu tujuan gempa bumi ini secara rohani supaya yang tidak tergoncangkan. Tujuannya supaya Tuhan izinkan supaya yang tergoncangkan ya hancurlah. Tapi Tuhan mau menyisakan yang tidak tergoncangkan. Ya. Ini adalah ujian iman. Siapa yang imannya nggak tergempa bumikan, nggak hancur? Maka harus kita persiapan, harus dipersiapkan. Nah, terus ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Lagi-lagi, solusinya, ya, terimalah kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Terimalah. Terus gue harus ngapain gitu? Terima. Yes, aku receive. Gitu ya. Terus kita tepuk-tepuk jidat. Receive gitu. Nah, apa wujudnya? Beribadahlah kepada Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat, dengan takut. Nah, seperti itulah orang-orang yang menerima kerajaan Allah. Apa hubungannya kerajaan Allah dengan beribadahlah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut? Kerajaan Allah. Ya, saudara udah bosan dengarnya, tapi kita diingetin terus ya, karena kita nggak mau tergoncang. Kerajaan Allah adalah Tuhan jadi rajanya, kita jadi rakyatnya, harus ngapain? Tuhan maunya apa? Tuhan maunya kita beribadah,
melayani, menyembah Tuhan. Ya, beribadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut. Itulah kerajaan Allah, itulah warga negara kerajaan Allah. Saya terima kerajaan Allah, tapi ibadah mah nggak pakai cara saya aja, penting nggak penting lah, yang penting ini, yang penting itu bukan kerajaan, itu nggak terima kerajaan Allah, maaf sekali. Itu sangat tidak alkitabiah, itu tidak menerima kerajaan Allah. Karena menerima kerajaan Allah, ya kehidupannya adalah ibadah. Karena kita udah bosan diingatkan bahwa di perjanjian lama, di perjanjian baru, di akhir zaman, di hidup kekal, kehidupan tujuan utama, kehidupan kehendak Tuhan yang utama, yang terus-menerus adalah ibadah. Karena itulah kerajaan Allah. Dunia kerajaan Allah adalah ibadah. Makanya ibadah yang benar. Dengan hormat, dengan takut. Jangan seenaknya, jangan sembarangan. Ya. Ibadahlah dalam roh, bukan dalam daging. Kalau dalam daging kita pengennya, kan kita udah pernah dengar nggak? Maaf ya, kita dengar lagi. Ibaratnya kalau dengan daging, ya, jadilah kita ibadah tanda petik di Alfamart gitu kan. Seenaknya semaunya yang nyaman, convenient, yang nyaman. Bukan seperti itu. Itu dalam daging. Tapi kalau dalam roh, itu lawan katanya kita. Nah, goncangan ini mematikan. Tujuannya untuk mematikan kehidupan iman. Next, di akhir zaman ada goncangan, gempa bumi rohani. Tujuannya agar yang tidak tergoncangkan ini memang sudah waktunya. Karena akhir zaman itu adalah penghakiman, masa penghakiman, masa ujian. Istilahnya di akhir semester ada ujian. Nah, di akhir kehidupan manusia ada ujian secara rohani. Ya, untuk menentukan. Ya, yang nggak lulus, ya nggak lulus gitu. Gagal, fail. Tapi yang lulus, lulus. Tuhan cari orang yang naik kelas, yang lulus. Yang sejati imannya. Jadi tujuannya apa gempa bumi ini? Ujian. Nah, kalau misalkan kita nggak benar, nggak jadi kerajaan Allah, yaitu kehidupan berpusat pada ibadah, bye-bye. Ya. Goncangan gempa yang bukan secara hurufiah, tapi secara rohani. Ini akan pasti terjadi. Ya. Contoh, Ayub menerima goncangan ini. Goncangan yang paling luar biasa dalam hidupnya. Dan dia menang. Ya. Jadi ujian, cobaan, kesengsaraan, godaan, ini bagian dari goncangan. Nah, lalu ada seperti gempa bumi, ada beberapa tipe, gempa bumi rohani pun ada tipe berikutnya. Yaitu, tolong tampilkan, Ibrani 12, kembali ke ayat 26, suaranya, firmannya menggoncangkan bumi. Jadi ini adalah gempa bumi dari firman Tuhan. Gempa bumi dari firman Tuhan. Menggoncangkan bumi dan langit. Nah, jadi gempa bumi firman Tuhan. Orang yang menerima firman Tuhan ini seperti menerima gempa bumi. Ya. Nah, sehingga ada yang tergoncangkan, ada yang tidak tergoncangkan. Nah, bagaimana aplikasinya? Firman Tuhan yang susah, kalau terjemahan aslinya susah, sulit. Ya. Sulit. Karena ini sulit, jadi membuat orang tidak mengerti. Nah, kalau misalkan nggak ngerti ini ngomong apa? Artinya apa? Tidak percaya. Gimana kita bisa percaya sesuatu yang kita tidak ngerti? Kenapa? Bisa yakin saya percaya. Makanya saya mau invest di sini. Karena kita benar-benar ngerti gitu. Kecuali ya kita nekat kayak judi gitu. Ah, peduli amat lah. Nggak tahu.
Kan kita bukan orang yang liar gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan nih, ini jangan main-main nih. Kita firman Tuhan, sulit, susah. Terus, apaan sih ini? Gue nggak ngerti ah. Ya sudah, life must go on. Move on aja udah. Emang kenapa kalau ada firman yang gue nggak ngerti, emang kenapa? Lah, bahaya ini. Kenapa bahayanya? Tuhan kasih firman, kita nggak ngerti, terus kita cuek. Kita nggak mau hujat firman, kita kan nggak bilang gue nggak percaya. Emangnya kenapa? Saya kan nggak dosa. Yang nggak ngerti, yang nggak ngerti. Nah, tapi kalau kita hanya stuck, ya hanya berhenti di poin, oh ini firman sulit. Terus saya nggak ngerti. Terus kita nggak mau berusaha untuk mengerti dan kita selesai sampai situ, artinya kita nggak percaya. Boro-boro percaya, mau percaya apa, nggak ngerti, kita cuekin. Kita nggak percaya. Nggak percaya firman, nggak percaya Tuhan loh. Artinya, kita tolak firman tersebut. Ah udahlah, sudahlah. Skip aja deh. Kita tolak loh. Kita tolak firman, kita sama dengan tolak Tuhan. Ini masalah besar. Masa Tuhan ditolak? Pada akhirnya firman adalah Tuhan kan. Jadi kita nggak mau mengenal, kita nggak mau peduli, kita nggak mau berusaha untuk mengenal, kita nggak mau percaya. Ya saya percaya, tapi saya nggak ngerti. Omong kosong itu nggak bisa. Teorinya nggak ada. Percaya tapi nggak ngerti gitu. Cuman percaya saja gitu. Apaan sih itu? Percaya saja apanya? Orang begitu banyak firman yang sulit kita abaikan. Namanya kita sedang menolak Tuhan itu sendiri. Banyak kali firman Tuhan itu sangat sulit sehingga orang-orang gak ngerti. Contoh di zaman Yesus. Yesus datang, Yesus berfirman. Nah, ini ngomongin apa nih? Waduh, firmannya sulit kalau terjemahan aslinya. Respon mereka apa? Cuek. Ya sudah. Ya udah nggak dipedulikan, nggak diseriusin, nggak di iniin, nggak diresponi lebih lanjut, dilewatkan, diabaikan. Karena mereka seperti itu, mereka jadi nggak percaya Tuhan dengan benar, mereka jadi orang-orang yang binasa. Ya makanya di Hosea 4 ayat 16 kan, umatku binasa, umatku binasa. Karena tidak mengenal Allah, karena menolak pengetahuan. Ya, karena kurang pengetahuan terjemahan Inggrisnya. Jadi bahaya sekali. Sama firman dianugerahkan kepada kita nih, Alkitab, 66 kitab. Jangan kita abaikan. Jangan kita cueki. Ya, Wahyu 22 ayat 19. Ya, siapa yang mengurangkan bagian dari kitab ini, namanya akan dihapus, namanya tidak ada dalam kitab kehidupan. Ya, kalau terjemahan Inggrisnya seperti itu. Nah, jadi firman Tuhan sulit, boleh dicatat referensinya. Orang-orang Israel yang gagal untuk meresponi firman karena sulit. Yohanes 6 ayat 60 sampai 61, Yohanes 6 ayat 60 sampai 61, Matius 2 ayat 3, Matius 2 ayat 3, Lukas 4 ayat 17 sampai 21, Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Lalu kita akan lihat next slide, Kisah 8 ayat 30 sampai 31. Kisah 8 ayat 30 sampai 31. Ini berbahagialah yang diikat menjadi tugas PowerPoint-nya. Karena akan paling gercep. Kisah 8 ayat 30 sampai 31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ya, nah jadi ada orang non-Yahudi, pejabat tinggi, lagi baca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepada orang pejabat ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, jadi ini responnya sangat-sangat benar sekali. Baca firman.
belajar firman, dibimbing firman oleh seorang yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan firman, menerima amanat agung. Contoh si Filipus. Ini sangat-sangat respon yang sangat benar. Saya udah baca Alkitab. Saya udah ngerti Alkitab. Saya udah ini, udah itu. Nah, sombong rohani ini menyebabkan kehancuran, Alkitab bilang. Kebinasaan. Mari kita sadar, kita nggak ngerti firman Tuhan. Atau mungkin kita selama ini merasa diri kita sudah pintar, kita sudah tahu, atau sok ngerti, atau sebenarnya salah ngerti, gitu. Atau kita gengsi. Ya, kita gitu-gitu aja lah, gue tahu lah intinya kan kalau diperas kasih, ya udah kasih gitu. Nah, tapi kasih berdasarkan Alkitab aja kita nggak tahu. Kenapa? Karena kasih, definisi kasih atau pengertian penjelasan kasih manusia kita dan penjelasan kasih Tuhan itu langit dan bumi. Ya contoh sederhana, anak umur batita, anak umur balita, anak kecil, anak remaja, anak dewasa, dan seterusnya punya definisi kasih itu beda loh. Ya kalau anak kecil yang misalkan batita gitu, apa itu kasih? Ya dapat susu gitu. Karena mereka mau susu kan. Nah, kalau misalkan udah balita, apa itu kasih? Ya kalau dapat permen. Kan beda-beda standar kasihnya. Nah, standar kasih Tuhan itu adalah kasih yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi jangan kita sok pinter, sok tahu, dan ujung-ujungnya kasih. Nih saya nih kasih, ya gitu. Jangan kayak gitu. Padahal kasih Bapa itu berbeda. Itu contoh. Nah, lalu next 2 Petrus 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ini adalah berbicara mengenai surat atau firman Rasul Paulus yang Tuhan pakai Rasul Paulus untuk mencatat firman. Paling banyak kan di Perjanjian Baru. Nah, ini ada tipe-tipe jemaat, ya, tipe-tipe jemaat yang menerima firman yang Tuhan kasih titip melalui Rasul Paulus ini dengan tidak ngerti dan tidak teguh imannya. Imannya nggak teguh, nggak ngerti. Sepertinya nerima, sepertinya membagikan atau mengajarkan atau mengkhotbahkan, ya. Tapi memutar balik, jadi maknanya A diomonginnya Z gitu loh. Akhirnya binasa. Nah, ini hati-hati. Menafsirkannya ngaco. Nggak ngerti, nggak teguh imannya. Diputar balikan. Kehidupan iman adalah kehidupan yang berlawanan dengan roh. Menyangkal daging kan. Nah ini nggak teguh imannya, diputar balikan. Jadi ini ada hal-hal roh dipakai menjadi hal-hal daging. Ya bukankah kita suka? Aduh aku mau begini dari firman apa ya? Oh tenang, ini ada ayatnya nih. Ini keinginanmu, nih ada ayatnya nih. Ini solusi keinginanmu, bla bla. Nah akhirnya diterima, wah amin, amin, dan sebagainya. Padahal buat Tuhan, itu bukan maksudnya seperti itu. Kenapa you memutar balikan? Sehingga ini menjadi binasa. Nah, sama dengan firman-firman yang lain diputar balikan. Nah, saya ada satu peristiwa. Jadi saya nggak sebut orang ya. Saya nggak mau maksud untuk menjatuhkan. Cuman ini jadi pelajaran penting buat kita. Suatu hari saya satu pesawat dengan seseorang ini, ya. Saya juga udah lupa namanya. Nah,
Jadi gini loh, lucu banget ceritanya. Saya bertekad untuk menginjil. Dia bertekad untuk menginjil. Sama-sama menginjil. Lucu ya. Nah, lalu inti yang saya coba sharingkan bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan, kita harus fokus, harus serius kepada firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan sebaik-baiknya. Ya. Nah, lalu saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus saya quote, ya saya quote ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi penting sekali, bro, kita harus mencari kehendak Bapa di sorga. Ya, karena firman itu adalah Allah Bapa. Maka kita harus belajar firman Tuhan dengan baik, gitu, dengan penuh. Nah, bro, kayaknya lu salah ngerti deh. Maksudnya gimana, bro? Saya bilang, tahu nggak itu Yesus lagi ngomong sama siapa? Sama Farisi, Saduki, orang-orang Yahudi di zaman itu yang nggak percaya Yesus. Lah kita kan percaya Yesus. Ayat ini nggak berlaku untuk kita, bro. Saya kaget dengarnya. Aduh. Terus dia buat banyak sekali ayat, bahkan dari perjanjian lama. Dan kesimpulannya, ini adalah untuk hal-hal jasmani. Saya kaget sekali. Dalam sih dalam. Tahu ceritanya begini, begitu. Ini ayatnya begini di kitab Kejadian dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita ini contoh yang saya cukup kaget gitu dengan dengan kedalamannya. Bro, tahu nggak bro? Ishak itu memikul 2 beban kayu dari 2 bujang Abraham yang sudah dewasa. Itu si Ishak. Ishak tuh bukan anak kecil lagi. Makanya dia bisa kuat memikul 2 beban kayu yang dipikul oleh 2 orang. 2 porsi. Dipikul oleh dia. Hebat nih orang, dalam sekali ya. Makanya detail kan. Baca Alkitab detail gitu. Tahu nggak bro? Kita ini dapat. Ujung-ujungnya. Kita pasti bisa. Beban yang berat apa segala macam. Kita bisa menanggung dan kita bisa menerima berkat 2 kali lipat, bla bla. Saya kaget kan. Terus dia bilang, bro, gue ini murid. Dengan bangganya dia bilang, dari gereja di Singapura yang bla 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 bla, yang terkenal begini gini gini. Oh, kaget saya. Terus dia intinya nginjilin saya, udahlah, gak usah dipusingkan mengenai keselamatan. Kita sudah selamat. Mari kita gali Alkitab untuk menggali berkat-berkat yang tersembunyi, yang sebenarnya kita nggak tahu. Kuasa, mujizat, otoritas, bla bla bla. Dan intinya saya malah dikhotbahin sampai hampir landing. Ya sudah. Nah, maksudnya apa? Kalau kita memutarbalikkan firman Tuhan, ini adalah keinginan roh, ini adalah kehendak roh, ini adalah kehendak Tuhan. Jadi diputarbalikan jadi kehendak kita, keinginan kita. Kita bisa binasa loh. Ya, hati-hati. Nah, jadi firman diterima malah membuat orang binasa. Itulah Ibrani 12 ayat 26 maksudkan. Suaranya menggoncangkan bukan hanya bumi tapi langit. Jadi menghancurkan. Makanya kita harus jadi pilar yang tidak tergoncangkan, tidak terhancurkan dengan tidak memutarbalikan, dengan memahami firman, dengan menerimanya dengan iman, bukan dengan daging. Oke? Ya. Nah, lalu next Yohanes 6 ayat 60. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, kata keras di sini adalah skleros. Artinya susah, sulit dimengerti.
menerima perkataan atau firman. Waduh, ini firmannya sulit. Siapa yang sanggup mengerti? Ya sudahlah, bye. Ya, di ayat 66, 70 murid Yesus gugur. Ya, gugur. Udahlah, susah lah. Udah, kita gugur. Maksudnya, kita terima firman Tuhan. Apaan sih ini firman susah amat sih? Udah, ya sudah. Udah, emang perlu diapain? Peduli amat. Nah, itu gugur itu. Kayak 70 murid. Nggak boleh kayak gitu. Gugur, hancur, tergoncangkan. Gugur itu artinya apa? Gugur imannya. Nah, makanya hati-hati sama yang namanya goncangan lewat firman Tuhan. Kalau kita dikasih firman, kita cuek, hancurlah kita. Ya. Maka mau nggak mau, ini hidup dan mati kita. Ini prioritas utama kita. Jadi mahasiswa-mahasiswi abadi, ya, mahasiswa-mahasiswi rohani yang terus-menerus mau belajar firman. Ya, seperti sida-sida Ethiopia yang sangat rendah hati. Mau terus dibimbing, mau terus belajar. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kita ini hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari makanan rohani. Jadi artinya apa? Terima firman, belajar firman itu harus terus-menerus. Emang ada kata tamat? Ya tidak ada kata tamat. Apakah ada waktunya saudara berhenti makan selama saudara hidup? Ya makan terus dong. Dan terima firman, makan firman itu harus dimamah biak. Ya, seperti rumput yang nggak bisa main di kunyah-kunyah langsung telan gitu. Rumput itu harus dimamah biak oleh binatang seperti sapi, contohnya kambing, domba. Nah, firman Tuhan itu bagaikan rumput yang harus dimamah biak. Nggak bisa cuman kunyah-kunyah sebentar, telan pengennya langsung ngerti. Udahlah, intinya apa sih? Maksudnya apa sih? Udah kasih tahu gue kesimpulan, gak usah pusing muter-muter sana sini. Nggak bisa. Harus diproses, harus dicerna, harus dimamah biak. Ya. Kita akan lihat Ibrani 5 ayat 11, Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban atau malas dalam hal mendengarkan. Ya, ini firman masih banyak nih. Harus disampaikan, harus kita terima. Tapi sukar untuk dijelaskan. Kenapa? Karena kitanya malas. Ya, kerjaan banyak harus dilakukan, contoh, saudara. Harus, ini nggak bisa didiskon. Tapi kalau nggak ada kerajinan, kerjaan yang banyak mana bisa selesai. Nah, contohnya itu kan. Nah, ini makanan banyak Tuhan mau kasih. Tapi karena kitanya malas, jadinya nggak diterima. Nggak bisa diterima. Bukan si pemberi firman ini nggak mau ngasih. Dia udah dititipin. Ini masih banyak loh yang kami harus katakan. Yang kami harus ajarkan, khotbahkan nih. Kalian masih belum bisa terima. Males sih. Ini gimana? Kalau males. Ya. Jadi kalau kita malas belajar firman, malas mengulang, itu memamah biak, renungkan lagi supaya nutrisinya lebih banyak dan lebih banyak. Kita pikir kita udah tahu jawabannya, padahal nutrisi yang 99% ini masih belum keserap. Karena kita malas untuk merenungkan. Membaca terus. Karena kita malas berdoa. Ya, sambil kita terima firman. Karena doa yang benar tuh doa sesuai dengan kehendak Bapa. Ini doa yang Yesus ajarkan. Doa sesuai dengan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah firman Tuhan. Jadi semakin kita doa apa sih? Kita doa sesuai firman. Jadi yang kita terima firmannya, kita doakan itu. Tanpa ini kita tidak bisa menerima firman dengan benar, atau tidak bisa menerima nutrisi, kuasa, efek dari
firman Tuhan tersebut. Nah, kita harus mengikuti jemaat di Berea. Nah, ini contoh jemaat yang jempol, ya. Kita lihat Kisah 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Nah, apa definisi baik hati? Baik hati. Dia baik hatinya loh. Dia suka bagi-bagi. Suka bla bla bla. Ya, hal-hal humanis. Nah, tapi apa? Baik hatinya tuh apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, ya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Allah, kerjaannya Alkitab, belajar, selidiki. Tiap hari sampai kayak begitu. Itu kehidupan apa itu? Contohnya saya nih, dermawan. Ya. Saya baik hati. Saya itu menjadi dampak untuk dunia, bla bla bla. Nah, ini saya orang baik hati. Yuma apaan kayak begitu? Tahunya baik hati definisi Alkitab kan langit dan bumi. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun itu, saudara ini sangat baik hati loh di mata Tuhan. Karena saudara dengan segala kerelaan hati mau terima firman Tuhan dari saya yang siapa saya gitu, bocah ya, yang gak berkualifikasi, dengan rela hati, dengan rendah hati saudara mau terima firman Tuhan, mau rajin. Ya, saya percaya saudara setiap hari menyelidiki kitab suci, ya kan? Saudara baik hati loh, tapi jangan sombong juga ya. Oke. Tujuan goncangan untuk membuat kehidupan iman kita menjadi tekun, menjadi kuat, menjadi setia. Ya. Kalau nggak ada goncangan, nggak akan ada yang namanya imannya itu naik kelas, imannya makin mantap gitu ya. Tujuan goncangan ini untuk membuat buah rohani atau buah iman jadi matang. Tujuan goncangan membuat iman kita menjadi lebih disempurnakan, lebih dipenuhi, komplit. Ya, kita akan lihat Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Coba perhatikan di sini, tadi apa itu goncangan, contoh seperti Ayub, cobaan demi cobaan, ya, membuat iman Ayub, iman kita jadi tekun. Sebelum ada goncangan, iman kita on off, iman kita sinyalnya jelek, bahkan lebih sering off-nya. Iman kita biasa-biasa aja, lemah, nggak peduli. Tapi begitu ada goncangan, oh Tuhan, aku ingin semakin dekat kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku taubat Tuhan. Ini pasti karena dosa saya nih masih nggak benar nih. Aku lagi dijewer nih. Aku nggak mau nih terima yang lebih menyeramkan lagi. Oh Tuhan, ampuni aku. Oh benar juga ya, ternyata aku ini masih nggak benar di sini. Kita jadi introspeksi diri dan sebagainya dan sebagainya. Iman kita jadi takut. Ya, melalui goncangan, yaitu berbagai-bagai cobaan. Jangan. Nanti jangan. Nah, melalui goncangan, yaitu yang berikutnya, gempa bumi, firman Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh terima, oh ini susah amat nih, kita pelajari kan kita jadi
iman jadi makin bagus dong. Karena iman timbul dari mendengar firman. Ya. Bahkan ini membuat buah kita jadi matang. Jadi sempurna. Jadi utuh. Tak kurangan suatu apapun. Ya. Tanpa kita sadari. Kita jadi makin rajin berdoa. Doanya jadi makin sungguh-sungguh. Bahkan berseru, berteriak. Memohon kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Karena depan, belakang, kiri, kanan sudah tertutup. Udah nggak ada solusi lagi. Aduh, cuman hanya kepada Tuhan. Tiap kali kita datang kepada Tuhan, oh Tuhan, saya ada permohonan ini. Saya mau taubat Tuhan. Tuhan kudus, saya nggak kudus. Saya harus menguduskan diri. Tuhan tolong. Wah, doanya jadi rohani, hidupnya jadi rohani. Jadi matang deh. Ya, jadi kita harus terima kasih sama berbagai-bagai pencobaan. Ya, berapa banyak di sini yang karena ada analisa yang semakin studi dan analisa yang semakin menyatakan bahwa gempa ini resikonya semakin lama semakin besar untuk seluruh kota Bandung dan sebagainya. Jadi kita mau tidur pun juga doanya jadi makin sungguh-sungguh lagi. Oh Tuhan, gimana nih saya mau tidur, kalau tidurnya kelelapan terus gempa gimana ya? Tuhan ampunin dosa saya. Saya nggak mau masuk ke neraka. Kalau memang malam ini saya dipanggil karena gempa. Ya kan? Nah, jadi kita malah makin taubat gitu ya dengan hal-hal yang di mata dunia ini tidak baik, tapi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan dan kebaikan manusia sekali lagi beda. Kebaikan manusia itu adalah terima permen, tapi kebaikan Tuhan adalah iman kita semakin diteguhkan. Ya. Oke, karena kita masih ada sedikit waktu, kita akan lihat yang berikutnya. Banyak ya hari ini ya. Pilar kebenaran. Pilar kebenaran. Kita harus jadi pilar. Maksudnya apa? Ayo kita baca 1 Timotius 3 ayat 15. 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat atau gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, kita ini adalah keluarga Allah. Ya, hidup sebagai keluarga Allah, sebagai kerajaan Allah, sebagai warga negara kerajaan Allah, keluarga Allah. Apa itu? Jadi gereja, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya, jadi maksudnya jadilah jemaat yang benar. Ya, itu adalah pilar. Jadi kalau hidup kita nggak benar, tapi saya rajin loh pelayanan loh. Saya nggak pernah absen ibadah loh. Tapi kalau nggak masalah kebenarannya, sudahlah Tuhan mengerti. Daging itu lemah. Itu bukan pilar. Ya. Next, pilar kelima, kesatuan dalam iman. Ya, seperti Pancasila aja ya. Kesatuan dalam iman. Nah, pilar bukan cuma satu, tapi pilar banyak. Maksudnya apa? Masing-masing kita. Ya nggak bisa cuma satu orang saja, nggak bisa. Tapi seperti bangunan yang semakin besar ya, semakin banyak tiangnya, semakin banyak pilarnya. Dan kalau saudara ngerti konstruksi, arsitek, dan sebagainya, pilar yang benar itu dalam struktur bangunan, itu akan terhubung satu sama lain. Betul nggak ini Pak Arsitek, Pak Kontraktor? Sorry kalau saya salah. Ya, jadi pilar harus saling terhubung antar pilar. Nah, sehingga bait suci menjadi kokoh walaupun ada badai goncangan. Nah, maksudnya apa? Kita harus terhubung satu sama lain melalui iman kepada Yesus, melalui darah Yesus. Yang artinya adalah firman Tuhan. Harus terhubung. Tapi masalahnya sulit untuk menjadikan ini.
Ada banyak bait suci, gereja-gereja yang sangat solid, ya, sangat solid. Jemaat, antar jemaat, sangat solid. Tapi bukan dari dasar iman kepada Yesus Kristus, darah Yesus, firman Tuhan. Bukan. Karena punya kesamaan. Contoh, kesamaan suku. Ini gerejanya solid banget. Satu suku, gitu. Gereja suku tertentu. Karena kesamaan kesenangan. Ya. Karena kesamaan kampung halaman. Wow, walaupun kita ini perantau, ya, di kota Bandung, tapi kita solid ya, karena kampung halaman. Karena mungkin statusnya sama, pendidikan sama, ya, sangat erat dan sangat nempel, sangat solid gitu ya. Tapi ini bukan karena iman. Menjadi satu bukan karena iman. Ini hubungan humanisme. Humanisme. Solid sekali. Kelihatannya. Saling cocok, saling suka, humanisme. Ya, ini bukan fondasi atau pilar yang sejati. Jika seperti ini, pasti akan terima goncangan. Semua juga terima goncangan. Dan akan gugur alias keluar dari gereja. Ya, jadi maksudnya apa? Di bait suci Tuhan yang sejati, kalau dasarnya bukan firman, jamin akan gugur suatu saat. Karena Tuhan izinkan ada goncangan. Kalau dasarnya hanya humanisme, jamin orang tersebut akan mengecewakan saudara. Ya, kita akan lihat. Yeremia 17 ayat 5 sampai 9, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia, ya, terkutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk. Menjauh dari Tuhan, terkutuk. Ya, jadi sekali lagi ini penting. Ya. Kita sekarang lagi mengandalkan manusia nggak? Pertanyaannya. Hati-hati humanisme. Sangat-sangat sulit loh untuk tidak mengandalkan manusia. Adalah kalau kita selidiki, kita mengandalkan manusia. Saking kuatnya kita dengan humanisme. Ya minimal, jangan sombong bilang nggak ada ya. Minimal mungkin dengan keluarga inti sendiri. Ada dong. Bener nggak? Tapi nggak bener ini. Terkutuk. Anyone. Siapapun. Nggak boleh. Kita bisa dikutuk Tuhan. Ini serem. Jadi humanisme itu serem loh. Mendatangkan kutukan. Hati-hati. Makanya kita lihat perjalanan Bapak Iman. Abraham, contoh iman, dipisahkan dari semua orang. Sampai pada akhirnya dipisahkan dari yang tersayang, yaitu Ishak. Dipisahkan dari siapapun dan apapun. Dipisahkan. Ya bukannya kita putus hubungan ya sama orang terus, yes, gue gak cocok nih sama mertua, gue gak cocok nih sama menantu, kita putus hubungan gitu. Bukan begitu maksudnya. Tapi kita tidak boleh mengandalkan manusia. Jangan mengurangi firman yang lain ya. Nah, kan kita kan terus mengampuni dan sebagainya. Cuman kalau humanisme ini bahaya. Nah, terus dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, serem ya, di negeri padang asin, ya bukan telur asin ya. Kalau saya lagi lapar nih, padang asin jadi telur asin, yang tidak berpenduduk. Terus ayat 7,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya apa? Tidak mengandalkan manusia. Tidak mendua. Ya, Tuhan nggak mau diduakan. Jadi hanya Tuhan andalan dan harapan kita. Amin. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ya. Kenapa? Hati-hati ya, menjadi satu karena suka, cocok, manusia, ya hati-hati, dikutuk kita. Ayat 9, ini semua manusia, kita semua, tidak terkecuali, saya dan saudara, kita sama. Betapa liciknya hati manusia itu. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tuhan kasih tahu loh. Licik, gak ada yang kita bisa harapkan. Tidak ada. Siapapun itu. Jangan. Ya. Yesaya 36 ayat 6. Yesaya 36 ayat 6. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Wow. Ya, kalau kita baca ini kurang ngerti ya. Tapi kalau kita di zaman dulu, ini negara nomor satu, ini orang nomor satu. Ya. Paling hebat, paling berkuasa, paling kaya, dan bla bla bla. Di mata Tuhan, waktu kita mengandalkan pada kekayaan, pada kekuasaan, pada jabatan, pada manusia, di mata kita kan bangganya kayak apa? Pasti ini solusi. Mata Tuhan, apaan itu? Tongkat bambu. Bukan tongkat bambu yang fresh, yang segar, yang masih kuat. Yang sudah rapuh. Kamu pengen jalan, menopang pakai tongkat, malah patah tongkatnya. Kalau siap patah, kepleset. Nah, si bambu itu kan kalau patah tajam, malah nusuk kita. Nah, jadi serem sekali. Setiap kali kita ada masalah, setiap kali kita ada apa namanya, ya yang sulit gitu ya, terus di otak kita, oh, gue mau nyari solusinya, gue ke sini gue ke situ A B C D. Hati-hati, hati-hati. Kita malah tertusuk. Jadi nomor satu Tuhan, nomor satu Tuhan. Jangan berharap kepada siapapun. Memang ini sangat-sangat sulit. Tapi kalau kita di hati, kan Tuhan kan ngelihatnya kan standarnya kan hati. Saya belum melakukan, tapi Tuhan Yesus bilang, oh kamu pikirannya udah begitu, kamu udah melakukan itu. Nah bahaya, jadi hati kita nih harus diperbaiki gitu. Delete lah orang-orang. Jangan berharap menopang kepada itu. Berharaplah kepada Tuhan, Sang Pencipta. Ya. Nah jadi pilar persatuan di dalam iman. Gereja yang sejati bukanlah perkumpulan hubungan antar sesama manusia. Bukan. Ya. Gereja adalah jemaat demi jemaat yang berhubungan dengan Tuhan Yesus Kristus. Jika ini barulah terjalinlah hubungan yang dipersatukan oleh Tuhan. Bukan kita yang mempersatukan diri kita. Gue cocoknya sama dia, gue nyambung, ya. Gue anggap dia itu sebagai hero saya dan bla bla. Bukan itu, bukan itu. Itu gak benar, itu kita bisa tertusuk. Itu kita bisa kena kutuk. Bahaya mengandalkan manusia, berharap pada manusia. Jangan kita ibadah seperti itu. Oh kalau ada dia, gue baru oke, mau. Kalau gak ada dianya ngapain? Itu kita bukan beribadah kepada Tuhan, itu kita beribadah kepada manusia. Kita kasih hormat kepada manusia, kita bukan ngasih hormat kepada Tuhan. Tuhan marah sekali kayak begitu. Apa-apaan itu? Ya, aku yang harus ditakuti, dihormati. Jadi waktu kita hubungannya terhubung dengan Tuhan,
Sehingga hubungan terhadap sesama yang benar akan terbangun. Itulah salib vertikal. Ya. Terhubung dengan Tuhan, baru hubungan akan sesamanya jadi benar di dalam Tuhan, di dalam iman. Itulah perkumpulan kekal. Itulah perkumpulan sejati. Tuhan Yesus bilang, siapa ibuku, siapa saudara laki-laki, saudara perempuanku, nih yang lagi dengar firman. Karena yang sama-sama terima firman, yang sama-sama percaya firman, ya, itu adalah saudara-saudari kekal sampai ke sorga. Ini saudara-saudari jasmaniku ini yang lagi nungguin saya. Kalau mereka gak mau terima firmanku, mereka bukan ibuku, mereka bukan saudaraku, mereka bukan saudariku. Walaupun secara biologis, iya. Kenapa bukan? Karena nggak ada di sorga nantinya. Itu bukan keluarga yang sejati. Itu bukan keluarga iman namanya. Jadi gereja adalah perkumpulan antar sesama, bukan. Dengan Yesus. Dengan itu otomatis kita menjadi saudara-saudari sejati, kekal. Ya. Nah, jadi ini berbicara mengenai apa? Kita lagi belajar pilar melalui gereja Philadelphia. Seperti apa gereja Philadelphia? Kecil gerejanya. Ya, bukan gereja megachurch bla 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 gitu, bukan. Tapi ini adalah gereja yang sejati. Pilar-pilar yang sejati. Menjaga firman Tuhan, tidak menyangkal nama Yesus. Sehingga walaupun mereka bukan gimana, kecil, Tuhan janji dikasih nama yang baru. Ya, di Wahyu 3 ayat 8, Wahyu 3 ayat 12 yang kita udah pelajari, bahwa mereka ini betul-betul milik Tuhan, tercatat. Ya, jadi bukan masalah jasmani. Ini adalah gereja yang sejati. Pilar-pilar yang sejati. Yang isinya adalah pilar-pilar. Terakhir, kita akan lihat Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat atau pilar gereja berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, jadi di gereja mula-mula, siapa pilar-pilar? Ini contoh. Ini kita harus mencontohi mereka. Nggak main-main ternyata. Yakobus, ya, Kefas, Petrus, dan Yohanes. 3 pilar gereja mula-mula. Nah ini, ya, apa hubungan dengan kita si Petrus, si Yakobus, si Yohanes? Kan kita harus jadi pilar yang terus bertahan sampai akhir. Yang namanya tidak dihapus di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi mari jadi pilar, terikat, mau diikat. Ya, nggak main-main loh ini. Mereka ini, Yakobus, Kefas, Yohanes bukan jemaat-jemaat biasa loh. Mereka terikat oleh bait suci. Mereka adalah bait suci, mereka adalah gereja mula-mula, mereka adalah orang-orang yang pekerja utama atau garda terdepan dalam pekerjaan penebusan Tuhan. Yang berpusat pada gereja. Nah, gereja mula-mula. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk firman-Mu ini. Biarlah Bapak firman-Mu ini menjadi kekuatan, mengubah kehidupan iman kami, yang sebelumnya kami jauh dari standar pilar, tapi biarlah melalui firman-Mu yang beberapa minggu ini kami terima, kami dapat semakin dikuatkan, kami semakin dikokohkan, kami dapat semakin disadarkan bahwa kami harus menjadi pilar-pilar di bait suci-Mu yang bertahan sampai akhir. Karena goncangan demi goncangan sudah mulai terjadi dan akan terus semakin besar. Kiranya Bapa melalui setiap ujian, cobaan, permasalahan, firman Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami,
tidak ada satupun dari kami yang tergoncangkan. Biarlah kami dapat semakin fokus dan semakin sungguh-sungguh, semakin mau diikat menjadi hamba atau budak-budak di bait suci-Mu ya Bapa. Menjadi umat kudus yang mempersiapkan fondasi kebenaran firman Tuhan dengan baik, dengan benar, dan terus bertumbuh dalam iman, dan terus menerus Bapa kami yang lemah ini semakin diikat, semakin erat, sehingga kami tidak bisa beralih, tapi kami hanya berjalan bersama dengan Tuhan, seperti 144.000, seperti Henok yang berjalan bersama dengan Tuhan, sampai akhir dalam sisa hidup kami ini ya Bapa. Jadikan kami pilar-pilar-Mu yang sejati ya Bapa. Melalui setiap goncangan kecil maupun goncangan besar dan lebih besar lagi di masa depan, Bapak tolong persiapkan kami, kuatkan kami semua, kami yang lemah ini ya Bapak. Biarlah Bapak kami dapat semakin kuat melalui pelajaran-pelajaran firman Tuhan, perenungan-perenungan firman Tuhan. Kami makan dengan memamah biak setiap harinya. Tolong Bapak, jadikan ini sebagai prioritas utama dan terutama dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Karena kami mau menjadi orang yang terus bertahan, diluputkan, diselamatkan, sampai pada akhirnya Bapak. Di tengah akhir zaman yang semakin mendekat dan semakin memuncak, biarlah Bapak dalam setiap goncangan penghakiman Tuhan, kami tidak terhakimi, kami tidak tergoncangkan. Kiranya Bapak Engkau mempertemukan kami kembali, Engkau memberikan kami kelancaran, agar kami dapat bisa bertemu muka dengan muka lagi ya Bapak, agar kami dapat semakin beribadah, berkenan, hormat, dan takut, semakin rajin beribadah, ditambah-tambahkan, bukan hanya seminggu sekali, tapi semakin diperbanyak Bapak. Sehingga iman kami yang lemah ini semakin diperkuat di waktu yang sangat singkat ini. Bapak tolong lindungi kami semua, baik yang hadir melalui Zoom malam hari ini, maupun yang berhalangan hadir, seluruh keluarga, seluruh aspek kehidupan kami, sekolah, pekerjaan, rumah tangga, usaha, kesehatan, tutup bungkus dengan perlindungan Tuhan yang penuh, sehingga tidak ada celah kegelapan, malapetaka, musibah masuk dalam kehidupan kami semua. Jaga dan lindungi kami ya Bapa, berikan kami kemenangan demi kemenangan setiap harinya. Sembuhkanlah kami semua yang sakit ya Bapa. Dan Bapa tolong berkati semua tim yang setia melayani kami semua, kiranya Kau tambah-tambahkan kelancaran, berkat jalan keluar, terang yang mengusir seluruh kegelapan, dan kesehatan yang semakin sehat, semakin prima, agar kami dapat semakin berapi-api melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan seluruh doa yang tidak sempurna ini, kiranya Engkau yang menyempurnakan. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kita akan infokan ini ya. Apakah kita bisa onsite atau online lagi? Mari kita doakan supaya